Mungkin maksud para bocil BEM UI itu, the king of lip service adalah orang ini. Ya, pas banget. Ditulis Abu Daeng Al-Makassari di siword.com. Para bocil di BEM UI itu sebenarnya rabun. Bukan rabun mata, tetapi rabun akal sehat. Sehingga ledekan lewat meme yang ditujukan ke Pak Jokowi salah sasaran. Karena selama ini yang paling jelas telah melakukan lip service adalah nggak bener. Atau jangan-jangan para bocil itu mendapatkan inspirasi atau ide hanya dengan melihat nggak bener itu. Melihat segala kesalahan nggak bener lalu dijadikan bahan untuk meledek Presiden Joko Widodo. Karena para bocil kebingungan sendiri mencari celah kejelekan Jokowi, yang ada justru prestasi dan keberanian seorang Presiden Joko Widodo. Seperti prestasi yang berani menggebuk HTI dan FPI. Luar biasa kan? Nggak bener tak mampu melakukan kerja-kerja besar seperti Jokowi. Bagaimanapun seringnya gak benar belusukan, tetap saja tidak mampu menyaingi kinerja Jokowi. Karena memang karakternya berbeda. Jokowi belusukan untuk melihat langsung situasi lapangan sebagai upaya mencari ide agar solusi dapat dan dieksekusi. Sedangkan gak benar belusukan untuk tujuan pencitraan demi kekuasaan 2024. Para bocil BEM UI sedemikian rabunnya sehingga tak bisa membedakan mana presiden dan mana gubernur yang memang pantas diberi gelar The King of Lip Service. Jadi berterima kasihlah kepada para bocil BEM UI yang rabun ini dengan semangatnya membuat meme yang brilian, sehingga sebenarnya mereka ingin mempertegas bahwa the king of lip service itu adalah yang masih menjabat gubernur DKI saat ini. Sungguh durhaka si bocil BEM UI kepada Anies. Ledekannya lewat meme dilemparkan ke Jokowi, ternyata itu untuk si Anies. Memang si bocil nakal ya. Numpang ketawa lagi. Jika si bocil BEM UI ini ingin membuktikan bahwa Jokowi pantas disebut sebagai the king of lip service, tentu kesulitan sekali karena bukti-buktinya tidak akurat dan sangat lemah. Si bocil BEM UI ini akan kelihatan kerabunan akalnya jika memaksakan atau cocok logi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan julukan the king of lip service. Justru sangat mudah menemukan kecocokan yang sangat akurat jika gelar The King of Lip Service itu disematkan kepada Gubernur DKI. Tak perlu kecerdasan dan IQ yang tinggi, bahkan dengan IQ jongkok yang ada di kepala para bocil itu masih bisa melihat kecocokan The King of Lip Service dengan nggak bener. Contohnya, saat Anies kampanye Pilkada DKI di tahun 2017 silam, Anies menjanjikan rumah DP 0 rupiah untuk warga yang berpenghasilan rendah di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Setelah menjabat hingga kini sudah hampir habis masa jabatannya, janji itu tidak terbukti. Bahkan yang dipaksakan pun malah bermasalah, terjerat kasus korupsi. Dan apakah si Anies mau mencari solusinya? Tentu tidak. Maka lip service mana yang kamu dustakan? Rumah DP 0 rupiah Anies pun yang terjadi adalah untuk orang-orang yang berpenghasilan 7 juta ke atas. Jelas tidak sesuai dengan janji kampanyenya. Inilah yang namanya the king of lip service. Lalu soal reklamasi yang waktu kampanye ia tegaskan akan menolak. Ternyata mengeluarkan IMB, bukankah ini sangat nyata sebagai lip service? Numpang ketawa lagi.
The King of Lip Service ini sangat bersinonim dengan ahli tata kata. Dan selama ini nggak benar sudah mendapatkan julukan ahli tata kata. Contohnya soal naturalisasi versus normalisasi. Nggak benar hanya berkutat pada istilah ini, tetapi tidak ada action. Dan akhirnya mendapatkan julukan lagi, yaitu NATO atau Not Action Talk Only. Jadi, ahli tata kata sama dengan NATO, sama juga dengan The King of Lip Service. Jakarta yang dulu di masanya Ahok atau Basuki Cahayapurnama banjir sudah akan mulai bisa ditangani dengan baik. Genangan air sudah mulai berkurang. Lalu karena ayat dan mayat, si ahli tata kata itu pun menjadi gubernur menyingkirkan BTP. Dan kita sudah saksikan banjir ditangani hanya dengan kata-kata. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang mulai dari kata sunatullah, airnya antrian. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal dan segala macam lip service lainnya. Dan Jakarta kalau hujan deras, ya banjir. Jakarta sudah menghabiskan anggaran yang begitu banyak, bahkan bisa dibilang boros, karena dipimpin oleh ahli tata kata atau lebih tepatnya The King of Lip Service. Jakarta hanya banjir kata-kata. Bahkan kasus pandemi corona pun tak bisa ditangani dengan baik. Tetap saja terjadi antrian panjang warga saat ingin menggunakan transportasi umum busway pas di awal-awal pandemi. Hingga kini, prestasi apa yang bisa dibanggakan seorang Anies Baswedan? Maka pantaslah kalau dia saja yang mendapatkan gelar The King of Lip Service. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.